Halo, welcome. Ketemu lagi sama aku. Dan kali ini kita akan bahas soal pengendalian hama dan penyakit ikan. Latihan soal ini mungkin akan membantu teman-teman yang sedang mendaftar SKB CPNS atau PPPK. Nah, disclaimer sebelumnya, soal-soal latihan yang saya buat ini berdasarkan dari materi pengendalian hama dan penyakit ikan dari berbagai sumber yang sudah terlebih dahulu tentunya saya seleksi kebenarannya. Jadi, bagi teman-teman yang mau berbagi materi nih, untuk dibuatkan soal latihan, itu bisa dikirimkan ke Gmail raase8-3kali@gmail.com. Oke teman-teman, untuk sebelumnya saya kasih pemberitahuan bahwa setiap soal itu akan ada waktu untuk menjawab, dan kalau kalian merasa kecepatan bisa kalian skip terlebih dahulu. Oke, mari kita lanjut ke soal pertama. Pembengkakan yang terjadi pada rongga tubuh akibat adanya akumulasi cairan atau lendir disebut A. Inang, B. Ulcer, C. Nekrosis, D. Dropsy, atau E. Mukus. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah D. Dropsy. Pembahasannya, inang adalah tempat hidup patogen atau organisme target tempat patogen hidup. Kalau B, ulcer adalah luka terbuka dengan kehilangan seluruh epitel dari permukaan sampai dasarnya. Ada kalanya sampai ke jaringan di bawahnya. Seperti borok gitu ya guys. Kalau kalian nggak tahu borok tuh kayak luka tapi yang udah terlalu parah gitu. Terus C, nekrosis adalah kondisi matinya jaringan dalam tubuh. D, dropsy adalah pembengkakan yang terjadi pada rongga tubuh ikan akibat adanya akumulasi cairan. Biasanya ditandai dengan sisik yang terangkat seperti nanas. E. Mukus adalah cairan lengket dan tebal yang disekresikan oleh membran dan kelenjar mukosa yang biasa disebut juga dengan lendir. Jadi jawabannya adalah D. Dropsy. Oke, lanjut ke soal kedua ya. Penyakit yang disebut juga dengan sebutan early mortality syndrome adalah A. ISC, B. AHPND, C. VNN, D. IHHNV, E. Taura syndrome. Ayo teman-teman segera dijawab. Jadi jawabannya adalah A. AHPND. Dan pembahasannya, AHPND merupakan nama lain dari penyakit IMS atau Early Mortality Syndrome. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, ISC itu adalah penyakit yang biasa menyerang pada ikan lele yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Terus ada AHPND, ini juga penyakit yang biasa menyerang udang. VNN ini penyakit yang dia tuh biasanya menyerang ikan. IHHNV ini juga menyerang udang, dan Taura syndrome ini juga penyakit dia tuh suka menyerang udang gitu guys. Oke, kita lanjut soal ketiga ya. Di bawah ini yang merupakan penyebab penyakit EMS adalah A. Aeromonas hydrophila, B. Vibrio sp, C. Bacillus sp, D. Flavobacterium sp, E. Renibacterium sp. Jawabannya adalah Vibrio sp. Ini untuk teman-teman yang misalkan aku merasa punya kata-kataku ini terlalu cepat, bisa kalian skip dulu ya guys untuk menjawab. Oke, kita lanjut lagi. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah B. Vibrio sp. Penjelasannya, beberapa penyakit pada udang itu ada AHPND, INV, miovirus, WSSV, dan tauravirus. Dan penyebab penyakit dari IMS atau Early Mortality Syndrome adalah Vibrio sp. Nomor 4, penyakit parasitik yang umumnya menyerang pada tubuh ikan bagian luar atau disebut juga dengan ektoparasit karena disebabkan oleh parasit di bawah ini, kecuali A. Trichodina, B. Cryptocaryon irritans, C. Amylodinium ocellatum, D. Neobenedenia, E. Pilometra. Jawabannya adalah E. Pilometra. Pembahasannya, beberapa jenis ektoparasit yang menyerang tubuh ikan umumnya berasal dari jenis protozoa dan trematoda nih. Kalau dari jenis protozoa itu biasanya itu yang terkenal tuh Trichodina, Cryptocaryon, atau Amylodinium.
Sedangkan dari jenis trematoda itu ada Neobenedinia dan Benedenia, ada Pseudohapsidocynosus, dan Diplectanum dan Haliotrema. Nomor 5, penyakit yang tidak bersifat patogen pada ikan namun membahayakan manusia adalah manusia dan mamalia laut. Sebagai inang definitifnya adalah A. Diplostomum spataceum, B. Uvulifer ambioptytis, C. Anisakis sp, D. Lernea sp, E. Argulus. Silakan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah C. Anisakis sp. Pembahasannya, Anisakis sp adalah salah satu patogen pada ikan yang dapat membahayakan manusia atau bersifat zoonosis. Cacing ini umumnya terdapat pada daging ikan mentah. Nomor 6, cacing jangkar adalah sebutan untuk patogen A. Haeneguia sp, B. Vibrio sp, C. Dactylogyrus, E. Lernea sp, E. Argulus. Jawabannya adalah D. Lernea sp. Cacing jangkar adalah nama lain dari Lernea sp. Selanjutnya, salah satu penyakit yang dapat menyebabkan insang luka dan nafas ikan menjadi terganggu serta merupakan penyebab penyakit Whirling disease adalah A. Myxobolus cerebralis, B. Microsporidians, C. Lernea sp, D. Haeneguia sp, atau E. Dactylogyrus sp. Jawabannya adalah Myxobolus cerebralis. Jawabannya, Myxobolus cerebralis merupakan salah satu patogen penyebab penyakit Whirling disease. Patogen ini seringkali ditemukan pada ikan koi. Menurut Mahasri dan Gismiati tahun 2011 menjelaskan bahwa Myxobolus koi membentuk suatu nodul pada insang yang berisi ribuan spora sehingga dapat menghalangi proses penyerapan oksigen serta menyebabkan operkulum yang selalu terbuka. Nomor 8, di bawah ini yang termasuk protozoa kecuali A. Trichodina, B. Oodinium, C. Argulus, D. Ichthyopterus multifilis, E. Amylodinium. Jawabannya adalah Argulus. Jadi teman-teman, Argulus merupakan salah satu jenis dari krustasea. Selanjutnya, di bawah ini yang merupakan penyakit ikan dengan gejala klinis tubuh ikan seperti ditaburi garam atau berwarna putih, merupakan tanda dari infeksi penyakit A. Renibacterium salmoninarum, B. Aeromonas salmonicida, C. Ichthyopterus multifilis, D. Flavobacterium sp, E. Vibrio anguillarum. Jawabannya adalah C. Ichthyopterus multifilis. Jadi salah satu tanda yang dimiliki dari infeksi Ichthyopterus multifilis itu ditandai dengan adanya produksi lendir berlebihan. Selain itu, kulit ikan tuh terdapat bintik putih yang merata di tubuhnya, sehingga terlihatnya tuh seperti ada taburan garam gitu guys. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan penyakit ikan dengan gejala klinis adanya serabut putih seperti kapas di kepala, di sirip ikan adalah tanda-tanda dari infeksi penyakit A. Saprolegna dan ahlia, B. Branchiomyces, C. Ichthyopterus multifilis, D. Uronema, atau E. Lernea. Ayo silahkan dijawab teman-teman sebelumnya. Jawabannya adalah A. Saprolegna dan ahlia. Jadi, infeksi dari saprolegna dan ahlia ini itu ditandai dengan adanya serabut putih seperti kapas yang terdapat pada kepala, sirip, ataupun kulit ikan. Nah, selain itu, saprolegna dan ahlia ini juga salah satu penyebab telur busuk atau gagal mentas gitu. Dan saprolegna dan ahlia ini merupakan sejenis jamur yang bersifat parasit. Oke, sekian latihan soal hari ini. Kalau kalian punya soal-soal atau punya materi
materi yang harus dibuat soal gitu, bisa dikirimkan ke Gmail saya yaitu di raase83kali@gmail.com. Semoga latihan soal kali ini membantu kalian dan simak terus video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.